Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita lanjut lagi mengenai materi hari ini, yaitu mengenai dinamika ya. Nah, baik, dinamika ini apa sih? Jadi intinya adalah ilmu mengenai dinamika dalam fisika ini berkaitan dengan kaitannya dengan gerak suatu benda dan ada penyebabnya. Jadi kalau yang kinematika itu membahas mengenai gerak tanpa memperhatikan apa sebabnya, begitu ya. Kalau dinamika itu kita akan membahas kira-kira benda bergerak ini karena apa ya? Gitu. Misalkan karena didorong atau ini kenapa tiba-tiba berhenti? Oh, ternyata gaya geseknya besar. Atau kenapa sih berhenti atau ada penyebab yang lain? Nah, ini akan kita bahas. Ya, begitu. Kemudian di sini juga akan kita bahas kenapa benda dari diam bisa bergerak, kemudian dari lurus bisa berbelok. Nah, semuanya ini akan kita bahas. Untuk berikutnya kita akan bahas lebih banyak ya mengenai dinamika. Sebentar. Baik. Oke. Berikutnya, nah ini mengenai kenapa sih ada fenomena-fenomena yang seperti ini? Seperti misalkan ini ada orang sedang berjalan. Kok dia nggak jatuh begitu ya? Gimana caranya dia tidak terjatuh? Nah, kemudian di sebelah sini juga ada orang bisa seimbang atau bisa jalan di ruang angkasa. Bukan perkara yang mudah begitu ya untuk bisa menegakkan badan di gravitasi 0. Kemudian ada lagi sebelah bawah sini mengenai telur. Nah, kok bisa sih telur seperti ini gitu ya? Kemudian pada saat kita mengangkat barang besar, kontainer besar, kenapa bisa kontainernya ini tidak terjatuh? Nah, gimana ini semua bisa terjadi? Nah, salah satunya adalah karena mereka memiliki keseimbangan, di mana keseimbangan ini akan terjadi apabila resultan atau total semua gaya itu sama dengan 0, gitu. Kemudian berikutnya, nah, jadi di sini syaratnya gaya akan muncul apabila ada interaksi dua buah benda atau sistem. Nah, jadi harus ada interaksi dulu dari dua buah benda atau sistem, baru nanti akan muncul sebuah gaya. Nah, contohnya misalkan di sini kita bisa lihat pada satu benda itu bisa terjadi beberapa gaya. Kalau misalkan dia seimbang, berarti resultan gayanya ini sama dengan 0. Nah, jadi kalau ada kasus yang tadi, misalkan orang bisa berjalan gitu, berarti resultan gayanya atau total gayanya ini sama dengan 0. Gaya ke samping kanan sama ke samping kiri ini besarnya sama begitu. Sehingga kalau ditotalkan F1 ditambah F2 ini akan sama dengan 0 begitu. Misalkan yang ini F1, ini F2. F1 ke kanan, F2 ke kiri. Berarti nanti besar F1. Ini hasilnya misalkan yang ke kanan positif ya, berarti di sini minus, di sini plus. Dihasilkan sama dengan 0. Nah, inilah yang menyebabkan gayanya setimbang. Karena total gaya yang terjadi pada benda atau objek tersebut sama dengan 0. Begitu, kemudian berikutnya kita akan bahas mengenai gaya gravitasi. Jadi kalau kita membahas mengenai berat, ya, ini kan kita bahasannya adalah berat. Nah, jadi kalau misalkan kita membahas mengenai berat, sebenarnya itu adalah gaya tarik bumi. Karena apa? Karena kalau sudah berbicara mengenai berat, itu pasti ada kaitannya dengan gaya gravitasi. Jadi kalau misalkan kalian ditanyakan berapa sih berat kamu, nah itu sebenarnya nggak pas, karena harusnya yang ditanya berapa sih massa kamu begitu ya. Kalau dalam fisika, kalau massa kan satuannya benar, kilogram, 75 kilogram. Tapi kalau misalkan sudah
kita berbicara mengenai berat gitu ya, kalau kita sudah bicara mengenai berat, nah ini kita biasanya menuliskan simbolnya dengan W. W-nya ini akan sama dengan massa dikalikan gravitasi. Jadi kalau ditanyakan berapa sih berat kamu, maka hasilnya misalkan massa kamu 75 kg. Gravitasi bumi kita anggap 10 meter per sekon, sehingga nanti beratnya sama dengan 750 Newton, begitu. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Berikutnya kita akan bahas mengenai gaya normal. Nah, untuk gaya normal, yang tadi sudah yang pertama mengenai gaya berat, gaya yang kedua ini adalah gaya normal. Syaratnya gaya normal ini adalah bekerja pada dua permukaan. Oke, dua permukaan. Sebentar. Nah, jadi syaratnya adalah bekerja pada dua permukaan. Dan dua permukaan tersebut harus bersentuhan. Nah, kemudian syarat yang lainnya apalagi? Syarat yang lainnya adalah, mohon maaf, di sini syarat yang lainnya adalah arah gayanya ini harus tegak lurus permukaan. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus tegak lurus permukaan. Misalkan di sini saya gambarkan ada buku begitu ya. Nah, ini ada meja. Misalkan, mohon maaf ini gambarnya kurang bagus. Nah, buku ini akan mempunyai gaya berat yang arahnya ke bawah. Ya. Kemudian buku dan meja ini saling bersentuhan. Nah, berarti di sana akan ada gaya normal. Gaya normal arahnya kemana? Gaya normal ini arahnya tegak lurus permukaan. Karena ini adalah permukaan, berarti gaya normal itu arahnya tegak lurus ke atas. Nah, ini adalah gaya normal. Biasanya saya menuliskannya dengan huruf N untuk gaya normal ya. Sementara untuk W ini adalah berat. Sementara untuk N ini adalah gaya normal. Satuannya apa? Satuannya sama. Newton. Begitu. Ini juga sama. Newton. Untuk satuan gaya. Baik, yang berikutnya contohnya di sini ya. Sebuah buku bermassa 0,2 kg. Berarti saya tulis dulu massanya sama dengan 0,2 kg. Disimpan di atas meja. Lalu pada buku tersebut disimpan lagi kotak. Misalkan saya tulis M1 itu buku, M2 ini 0,1 kg itu kotak. Tentukan berat dari masing-masing benda. Berarti berat benda yang pertama itu buku, massa kalikan gravitasi, begitu ya. Kemudian mohon maaf, oh ya sebentar ini ada. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Massa kali gravitasi. Oke, massa kali gravitasi ya. Baik, mohon maaf. Oke, di sini berarti massa pertama 0,2 dikalikan 10. Nah, hasilnya sama dengan, mohon maaf ini salah, 2 Newton. Kemudian yang W2 berarti tinggal 0,1 dikali 10. Ini ya, yang W2 ya. Berarti tinggal 1 Newton, begitu. Nah, kemudian di sini ada contoh yang berikutnya, yang kedua. Ini silahkan coba teman-teman coba untuk dikerjakan. Begitu kalau misalkan ada yang tidak dipahami, silahkan bisa tanyakan pada saya. Nah, saya berikan sedikit clue-nya. Jadi seperti ini contohnya ya. Kita analogikan ini adalah dinding ya. Kemudian ini adalah papan tulis ya. Jadi dindingnya itu nempel ke papan tulis.
Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini akan ada gaya berat. Gaya gravitasi itu pasti atau gaya berat jatuhnya atau arahnya ke bawah. Ini adalah gaya gravitasi. Kemudian gaya normal kemana? Gaya normal. Gaya normal itu arahnya ke depan. Kenapa ke depan? Karena gaya normal ini arahnya tegak lurus permukaan. Ya, jadi di sini ada papan tulis dan dinding. Itu saling bersentuhan. Gaya normal ini arahnya tegak lurus. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira di sini kan ditanya, ada anak ini mendorong, ya. Kalau mendorong berarti nanti tinggal arahnya ini diberikan berkebalikan dengan gaya normal. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Mohon maaf. Nah, ini arahnya ke sini. Ini adalah gaya dorong. Nah, besarnya gaya dorong berapa? 60 Newton. Nah, berapa gaya normal yang dialami papan tersebut dan berapa koefisien gesekannya? Nah, koefisien gesekan ini terjadi pada saat, ini akan jatuh ke bawah. Kemudian kalau benda jatuh ke bawah, kemudian dia saling nempel dengan permukaan yang lain, ini akan muncul gaya gesekan yang arahnya ke atas. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, dari sini nanti silakan kalian hitung resultan gaya, misalkan di sumbu X. Sumbu X itu berarti yang mendatar ya. Yang ke kanan berarti positif, yang ke kiri negatif. Kemudian FY, nah, misalkan yang ke atas itu positif, yang ke bawah itu negatif. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti silakan coba diselesaikan. Nah, kita akan bahas dulu. Jadi sebelum nanti kalian mengerjakan tugas atau soal yang tadi, kalian harus simak dulu mengenai gaya gesek. Jadi intinya gaya gesek ini sangat banyak manfaatnya ya, diantaranya kita bisa jalan karena adanya gaya gesek. Kalau misalkan tidak ada gaya gesek antara permukaan kaki kita dengan lantai, yang kalau misalkan licin sekali lantainya maka kita akan terjatuh. Jadi ini sangat bermanfaat sekali gaya gesek ya. Terus contohnya yang lain, misalkan ada kalian membawa motor, kemudian rodanya ini bisa berputar karena ada apa sih? Karena ada gaya gesekan antara roda dengan jalan. Kalau misalkan jalannya ada olinya sehingga dia licin, nah ini gaya geseknya bisa sama dengan 0. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi slip. Kalian akan terjatuh begitu. Nah, kemudian untuk gaya gesek sendiri ada 2 jenis. Yang pertama, gaya gesek statik. Yang kedua, gaya gesek kinetik. Bedanya apa, Bu? Bedanya kalau yang statik, ini bendanya masih diam. Begitu, jadi dia bergesekan tapi tidak menyebabkan benda bergerak. Begitu. Sementara yang kinetik ini kebalikannya. Misalkan contohnya apa, Bu? Kita mendorong lemari. Misalkan ini ada lemari. Maaf, ini bentuknya nggak karuan ya. Lalu didorong dengan satu gaya dorong. Kalau misalkan lemarinya ini tidak bergerak, begitu, artinya kan memang tenaga kita belum kuat ya. Berarti yang bekerja di sini, di bawah, di lantai lah ya, itu adalah gaya gesek statik. Sementara kalau misalkan kita dorong, ternyata lemari bisa berpindah tempat. Berarti yang sudah terlibat adalah gaya gesek kinetik. Jadi seperti itu teman-teman ya.
kemudian kita lanjut. Di sini statik yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, persamaan gaya gesek apa sih? Nah, gaya gesek ini sama dengan... Nah, pertanyaannya ini apa? Ini adalah koefisien gesekan. Sementara N ini adalah gaya normal. Gitu ya. Sehingga gaya gesek ini akan tergantung dengan koefisien gesek dikalikan gaya normal. Kemudian pertanyaannya, besar koefisien gesek dari berapa sampai berapa? Biasanya paling besar 1. Semakin besar koefisien gesek, ya semakin besar juga gaya gesek dan semakin kasar pula permukaan benda yang bergesekan ya. Berikutnya, gesekan kinetis. Ini tadi yang saya jelaskan, dia sudah menyebabkan benda bergerak. Biasanya disingkatnya FK, ini mu K kalikan N. Ini adalah koefisien gesekan kinetik. Begitu. Berikutnya, nah ini mohon maaf tidak bisa diputar. Lalu yang berikutnya ini adalah kelembaman. Nah, kelembaman atau inersi ya, intinya adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan kondisi diamnya. Contohnya apa sih? Kalau misalkan kalian naik bis, gitu ya, kemudian posisinya berdiri, tiba-tiba bis ngerem, apa yang terjadi? Kalian akan berusaha untuk menarik badan ke belakang, begitu ya. Nah, itu adalah contoh dari lembam atau malas bergerak biasanya. Nah, ini ada pertanyaannya. Kira-kira mana yang lebih lembam sih? Yang masanya besar atau masanya kecil? Coba kalian pikirkan dan jawab pertanyaannya ya. Nah, baik, kita akan lanjut masuk ke hukum Newton. Secara umum, di sini ada 3 hukum Newton. 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai benda diam atau dia bergerak dengan kecepatan yang tetap. Sehingga saya sebutkan di sini resultan gayanya sama dengan 0. Ya, resultan gaya sama dengan 0 itu bukan berarti dia tidak ada gaya, tapi total gayanya yang bekerja pada benda tersebut ini 0. Kayak misalkan tadi, benda bisa seimbang. Kenapa sih bisa seimbang? Ya karena gaya ke kanan sama gaya ke kirinya sama, sehingga resultan gayanya sama dengan 0. Misalkan gaya ke kirinya 20 Newton, gaya ke kanan 20 Newton. Arahnya beda, berarti nanti yang satu plus 20, yang satu min 20 Newton. Hasilnya berapa? 0. Sehingga benda tersebut bisa seimbang begitu. Jadi begitu, kemudian yang berikutnya, hukum Newton 1 ini akan membahas mengenai benda yang mula-mula diam, akan tetap diam, artinya kecepatannya tetap, ya. Atau yang satu lagi, benda tersebut kecepatannya konstan. Kecepatan konstan. Kalau kecepatan konstan tidak ada perubahan gaya ya, tidak ada perubahan kecepatan. Masih ingat ya? Nah, kecepatan sama dengan perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau tidak ada perubahan kecepatan, maka percepatannya 0. Kalau percepatannya 0, maka gayanya sama dengan... Nah, ini kan misalkan kecepatannya tetap. Berarti perubahan kecepatan 0, waktunya berapapun hasilnya akan 0. Sehingga nanti akan kalian dapatkan nilai dari gaya tersebut sama dengan 0. Karena apa? Karena A-nya ini sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini sama, mirip dengan yang tadi. Nanti silakan teman-teman bisa coba kerjakan. Kemudian ini juga mohon maaf video tidak bisa diputar. Nah, untuk yang hukum Newton kedua, ini kita akan bahas mengenai benda yang punya percepatan. Atau kita biasanya menuliskannya dengan F sama dengan M kali A. Dengan A sama dengan perubahan gaya dibagi dengan massa.
Nah, ini ada contohnya. Saya kasih satu contoh nomor 1. Nanti silakan teman-teman coba pecahkan untuk nomor 2 dan nomor 3. Untuk latihan teman-teman saja ya. Misalkan nomor 1 di sini. Dari keadaan diam, berarti F output-nya 0. Kemudian dia berubah kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Kemudian masanya berapa sih? Masanya sama dengan 0,5 kg. Kemudian T-nya 5 sekon. Berapa sih gayanya? Begitu ya. Tadi sudah saya sampaikan gaya sama dengan massa kali percepatan. Massanya 0,5. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Perubahan kecepatannya berapa? Kita masukkan perubahan kecepatan 10 dikurangi 0. Waktunya 5, berarti 10 dibagi 5. Hasilnya sama dengan 0,5 dikali 2. Ini akan sama dengan berapa? 1 Newton. Begitu. Nanti silakan coba diselesaikan untuk yang nomor 1 ya, teman-teman ya. Baik, nah ini juga sama, nanti bisa untuk latihan, silahkan bisa dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke saya. Kemudian ini pun sama, ini ada gaya 1, gaya gravitasi ini arahnya ke bawah. Kemudian di sini nanti akan ada gaya ke atas, sehingga di sini gravitasi 1000, dia gaya beratnya atau W-nya, di sini massa ya. Massa dia 100 kg. Kemudian F gravitasinya 1000, sehingga didapatkan 1000 dibagi 100. Kemudian yang terakhir ini mengenai hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga ini mengenai aksi reaksi. Aksi dan reaksi. Contohnya apa? Nah, ini. Misalkan kalau kalian menabrak dinding, nah kalian akan merasakan bahwa ada tekanan kepada dinding dan kepada kalian. Jadi di situ akan ada aksi terhadap dinding. Kemudian akan ada reaksi dari dinding. Ya, jadi itulah kenapa kalau misalkan kalian nabrak atau misalkan anjing nabrak dinding, nah anjingnya terpental karena memang ada gaya aksi dan reaksi yang arahnya berlawanan ya. Nah, ini mengenai hukum Newton, besar gaya aksi dan reaksi itu sama. Hanya arahnya yang berbeda. Nah, ini contohnya aplikasinya nanti bisa dibaca. Dinamika ada di roket, alat ukur, gerakan gurita. Kemudian ini contoh roket juga ada. Nah, oke. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Silakan dipelajari lebih jauh, bisa dari sumber manapun. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, silakan boleh tanya ke saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.